Pendengar sekilas dhamma yang berbahagia, kesenangan indriawi bagai pedang dan pasak, gugusan kehidupan bagai papan eksekusi. Apa yang kau sebut sebagai kebahagiaan indriawi, kini bukan kebahagiaan bagiku. Demikian penggalan Teri Kata ayat 234. Dua upasika utama. Suatu ketika, seorang penjual bunga bernama Sumana dan seorang perempuan bertubuh bungkuk bernama Kujutara datang menemui Bagawa. Setelah mendengar dhamma, Kujutara mencapai kesucian pertama. Kujutara adalah pelayan dari Ratu Samawati. Setiap hari, Ratu Samawati memberi Kujutara 8 keping uang untuk dibelikan bunga. Tetapi Kujutara membeli bunga seharga 4 keping dan mengambil 4 keping uang untuk dirinya sendiri. Setelah mencapai kesucian, Kujutara menemui Ratu Samawati dan mengakui kesalahannya, menceritakan pengalamannya mendengar dhamma, serta mengulang dhamma yang telah ia dengar. Sejak itu, Ratu Samawati meminta Kujutara untuk mendengarkan dhamma dan mengulang kembali apa yang telah ia dengar kepada Ratu Samawati dan pelayan lainnya. Kujutara memiliki ingatan luar biasa. Ia mampu mengulang persis apa yang ia dengar. Setelah mendengarkan dhamma dari Kujutara, Ratu Samawati dan beberapa pelayannya mencapai kesucian pertama. Karena ingatannya yang kuat, Kujutara memiliki pengetahuan yang luas, sehingga Sang Bagawa menjulukinya upasika yang unggul dalam keluasan pengetahuan. Pada kemudian hari, ceramah yang diulang oleh Kujutara dihimpun dalam kitab Itiwutaka. Pada waktu lain, ada seorang upasika bernama Uttara Nandamata yang berdermamakan kepada Sang Bagawa dan para biku selama 7 hari berturut-turut. Dalam 7 hari itu, Bagawa mengajarkan dhamma kepada Uttara dan orang tuanya, sehingga mereka mencapai kesucian pertama. Kebaikan keluarga Uttara dikenal banyak orang, sehingga datanglah seorang hartawan bernama Sumana yang ingin meminangnya. Ayah Uttara ingin putrinya menikah dengan orang yang menghormati dhamma. Ia berkata, "Putriku adalah pengikut Buddha. Setiap hari, ia membeli bunga seharga 1 keping emas dan mempersembahkannya kepada Buddha." Sumana segera menjawab, "Kalau begitu, aku akan memberi 2 keping emas kepada Uttara setiap hari, sehingga ia bisa membeli bunga lebih banyak untuk Buddha." Ayah Uttara setuju dan Uttara pun menikah dengan Sumana. Sebelum menikah, Uttara selalu menjalani 8 sila selama hari uposatha. Namun, setelah menikah, suaminya melarang Uttara menjalani 8 sila. Saat musim hujan, Uttara meminta izin untuk menjalani 8 sila, tapi suaminya menolak dengan kasar. Saat musim hujan akan berakhir, ayah Uttara memberi uang agar Uttara menyewa penghibur bernama Sirima untuk suaminya selama 2 minggu, sehingga Uttara bisa menjalani 8 sila dan menyiapkan derma. Ketika Uttara sedang menyiapkan derma makanan, suaminya tersenyum karena menganggap Uttara dungu. Sirima cemburu karena mengira mereka bermesraan. Sirima lupa bahwa ia cuma orang luar. Sirima menciduk minyak panas untuk dituangkan ke kepala Uttara. Uttara bertekad untuk tidak marah sedikit pun. "Jika aku marah, biarlah minyak itu membakarku. Jika tidak, biarlah minyak itu tak membakarku." Minyak itu, walau diguyurkan di atas kepalanya,
terasa seperti air dingin karena dirinya diliputi kasih sayang. Para pelayan Utara lalu memukuli si Rima. Utara menghentikan mereka dan mengobati si Rima. Si Rima memohon maaf kepada Utara. Utara minta si Rima untuk mohon maaf kepada ayahnya, yaitu Sang Bagawa yang mengajarkan dhamma kepadanya. Esoknya, Sang Bagawa memuji Utara karena tidak marah dan benci. Sang Bagawa melantunkan, "Taklukkan kemarahan dengan kelembutan, taklukkan keburukan dengan kebaikan, taklukkan kekikiran dengan kedermawanan, taklukkan kebohongan dengan kebenaran." Pada akhir pembabaran ini, Utara menembus kesucian Sakadagami. Suami dan kedua mertua Utara serta si Rima dan teman-temannya pun mencapai Sotapati. Utara adalah upasika yang unggul dalam meditasi mendalam. Nantikan sekilas dhamma episode berikutnya yang berjudul Samawati, Teladan Kasih Sayang. Sekilas dhamma spesial kisah hidup Sang Tathagata akan hadir selama 100 hari menyambut Hari Waisak 2562 tahun 2021. Sekilas dhamma dapat didengarkan melalui Spotify dan channel YouTube Cetia Dhamma Dayada dengan kata kunci Sekilas Dhamma.